Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaidah, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW merupakan suatu sunnah bagi umat muslim. Sholawat Nabi bagi umat muslim merupakan bagian dari mencintai Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui, terdapat banyak keutamaan sholawat Nabi. Selain itu, bagi yang sering mengamalkan bacaan sholawat Nabi akan mendapatkan berbagai macam manfaat secara spiritual. Berikut ini adalah beberapa keutamaan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sholawat menjadi bukti cinta dan hormat kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersolawat berarti juga berusaha membangun keselarasan hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk hidup ciptaannya, dan alam semesta. Yang ketiga, siapa yang membaca solawat untuk Nabi Muhammad SAW satu kali, maka Allah akan bersolawat untuk memberi rahmat kepada pembaca tersebut sebanyak 10 kali. Yang keempat, siapa yang membawa sholawat untuk Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai diberi kabar gembira masuk syurga untuknya. Yang kelima, siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW 100 kali, maka Allah akan merahmatinya 1000 kali. Yang keenam, siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW 1000 kali, dia juga takkan tersentuh oleh api neraka. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia yang akan bersamanya di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadanya. Yang kedelapan, Nabi Muhammad SAW bersabda, sholawat yang dibaca untuknya dapat menjadi peleburan dosa baginya yang membaca sholawat itu dengan sungguh-sungguh. Yang kesembilan, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholawat di hari Jumat 40 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus semua dosanya. Yang ke-10, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dapat menghilangkan penghalang doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW akan dilindungi oleh malaikat. Yang ke-12, derajat pembawa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW akan diangkat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di dunia. Yang ke-13, doa-doa yang dipanjatkan seseorang yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW akan dikabulkan. Yang ke-14, dosa-dosa milik pembaca sholawat akan dihapuskan karena dia bersungguh-sungguh memanjatkan doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-15, membaca sholawat juga terhitung sebagai amalan soleh, terhitung sebagai zakat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-16, sholawat menjadi bagian dari sedekah bagi mereka yang tidak mampu. Dengan ini, maka kita bisa selalu memberikan sesuatu untuk kebaikan lingkungan dan keseimbangan alam semesta secara spiritual. Yang ke-17, bacaan sholawat juga dapat menjadi pengingat yang jitu jika kita mulai lupa kepada tugas dan tanggung jawab. Sholawat juga mencegah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Yang ke-18, bacaan sholawat merupakan bagian dan salah satu bentuk ibadah yang dapat memberikan ketenangan bagi pembacanya.
Yang ke-19, membaca sholawat menjadikan keselamatan kita terjamin di dunia maupun di akhirat. Yang ke-20, membaca sholawat dapat menjadi jembatan spiritual meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-21, membaca sholawat dapat memberikan jiwa dari energi negatif sehingga kita dapat kembali suci. Yang ke-22, orang yang gemar membaca sholawat akan mendapatkan kabar gembira sebelum matinya. Yang ke-23, orang yang gemar membaca sholawat akan bebas dari rintangan di hari kiamat. Yang ke-24, orang yang gemar membaca sholawat akan mendapatkan salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-25, membaca sholawat memberikan banyak keajaiban kepada kehidupan kita, sehingga kita tidak rugi dalam berbagai macam hal. Yang ke-26, membaca sholawat membuat kita bersemangat dalam menjalani hidup dan bekerja, sehingga kita dapat terbebas dari kemiskinan. Yang ke-27, membaca sholawat dapat menenangkan hati, sehingga kita menjadi lebih sabar. Ketika hati menjadi lebih tenang dan sabar, kita akan menjadi lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugas harian dan kita terhindar dari perbuatan lalai. Yang ke-28, membaca sholawat menjadi penyempurna dalam pembicaraan dan untuk mengakhiri khutbah. Yang ke-29, membaca sholawat dapat menjauhkan seseorang dari sifat kasar dan keras kepala. Yang ke-30, membaca sholawat dapat mendatangkan keberkahan kepada kita dari arah yang tak terduga. Yang ke-31, membaca sholawat membuat seseorang lebih mudah mendapatkan pencerahan dan hidayah. Yang ke-32, pembaca sholawat akan mendapatkan cinta dari Rasulullah. Yang ke-33, membaca sholawat dapat meningkatkan kekuatan kita dalam menghadapi tantangan kehidupan guna meraih tujuan yang lebih besar dan mulia. Yang ke-34, membaca sholawat dapat menjadi bagian dari mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun bentuknya. Semakin kita ikhlas dan mensyukuri pemberiannya, kita akan mendapatkan berkah dalam berbagai macam bentuk. Dan yang ke-35, membaca sholawat secara rutin dapat membuka pintu rezeki, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan merahmati usahanya. Demikian berbagai macam keutamaan membaca sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bila berkenan mengamalkannya setiap hari. Perhatikan dan rasakanlah keutamaan sholawat Nabi itu dalam kehidupan pribadi kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.